Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Azira Perkasa dengan NIM 1903060646. Saya berasal dari Prodi Peternakan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biosintesis susu, yaitu terkait dengan mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari, SPTMP. Nah, sebelum kita jauh membahas mengenai apa sih itu biosintesis susu, kita harus mengetahui arti dari biosintesis susu itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, arti dari biosintesis susu itu sendiri merupakan suatu proses di mana proses yang dilakukan atau dikatalis oleh enzim yang terjadi dalam organisme hidup, di mana substrat diubah menjadi senyawa atau produk yang biasanya memiliki struktur lebih kompleks. Nah, jadi kira-kira seperti itulah pengertian dari biosintesis susu, teman-teman. Nah, biosintesis susu ini, eee bahan baku komponen susu itu ada 4, teman-teman. Yang pertama itu ada glukosa, yang kedua ada asam amino, yang ketiga ada asam lemak, dan yang terakhir ada vitamin dan mineral. Nah, yang pertama ada namanya biosintesis lemak susu atau sintesis lemak susu ya, teman-teman ya. Nah, sintesis lemak susu itu, terjadi di dalam sitoplasma, yaitu sitoplasma sel sekretoris kelenjar ambing. Nah, kadarnya dalam susu berfluktuasi dan banyak dipengaruhi oleh jenis pakan, sekitar 2,5 sampai 6% ya, teman-teman. Nah, teman-teman, faktanya ini 75 sampai 90% lemak susu berupa trigliserida yang mengandung asam lemak rantai pendek, dan asam lemak rantai panjang. Nah, pembentukan atau sintesis lemak susu ini membutuhkan prekursor ya. Prekursor yaitu asam asetat, beta hidroksibutirat, dan trigliserida. Nah, transport apikal terjadi penyerapan secara langsung oleh sel yaitu sodium, potasium, klor, air, dan mikromineral. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Apa itu yang dimaksud dengan sintetis lemak susu. Nah, yang kemudian ada namanya biosintesis laktosa susu. Nah, biosintesis laktosa susu ini terjadi di aparatus Golgi ya, teman-teman. Di aparatus Golgi, sel sekretoris kelenjar ambing. Nah, bahan baku sintesis laktosa adalah glukosa tentunya ya. Nah, faktanya teman-teman, kadarnya dalam susu dipertahankan yaitu 3,6 sampai 5,5%. Nah, satu molekul dari laktosa tersusun dari satu molekul glukosa dan satu mol galaktosa yang juga berasal dari glukosa itu sendiri. Nah, 80% glukosa plasma digunakan untuk sintesis laktosa. 50 sampai 60% diubah menjadi galaktosa dahulu. Dan yang terakhir, glukosa merupakan faktor pembatas pada sapi perah, memproduksi tinggi ya, teman-teman ya. Nah, semakin tinggi produksi laktosa, semakin banyak air yang dialirkan ke lumen susu, produksi susu meningkat. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau mau lebih rincinya itu biosintesis laktosa itu ATP tambah glukosa menggunakan dikatalis oleh enzim heksokinase menjadi glukosa 6 fosfat plus ADP. Kemudian eee, glukosa 6 fosfat dikatalis oleh enzim fosfoglukomutase menjadi glukosa 1 fosfat dan akhirnya menjadi UDP galaktosa plus glukosa dikatalis oleh enzim laktose sintatase menjadi laktota plus UDP. Nah, ada nih upayanya ya, teman-teman, meningkatkan produksi susu melalui peningkatan sintesis laktosa. Yang pertama itu pemilihan bahan pakan yang tepat. Nah, yang pertama itu pemilihan bahan pakan yang tepat, dipilih bahan pakan yang banyak memberikan pasokan glukosa. Nah, bahan pakan yang menghasilkan propinat. Nah, itu yang pertama. Bahan pakan kaya pati, namun lolos degradasi rumen sehingga menghasilkan glukosa dalam usus. 2. Manipulasi metabolisme nutrien. Nah, mungkin seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang terakhir ada biosintesis protein susu. Nah, jadi biosintesis laktosa ini terjadi di ribosom sekretoris kelenjar ambing. Nah, ribosom ya, teman-teman.
Nah, bahan baku sintesis protein susu ini adalah asam amino. Kadarnya dipertahankan tetap yaitu 2,9 sampai 5%. Nah, kandungan asam amino esensial dalam susu yang tertinggi adalah leusin, lisin, dan valin. Sedangkan asam amino non esensial dalam susu adalah asam aspartat, asam glutamat, dan prolin. Nah, sintesis protein susu membutuhkan energi dalam bentuk ATP ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, adapun, lebih rincinya tahapan reaksi sintesis susu itu asam amino plus ATP di kemudian menjadi aminoasil, AMP plus PI dan akhirnya menjadi AA1, AA2, AA3 plus GDP plus tRNA. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.